Halo semuanya, kembali lagi. Dan kali ini seperti biasa saya akan membacakan kisah teman-teman saya yang menulis surat untuk diri mereka. Lanjutan yang kemarin ya, jadi kali ini saya akan baca beberapa punya teman, mungkin 2 kali yang akan saya baca ya. Saya akan pilihkan karena ini ada orangnya nih, katanya mau ambil tapi dia nggak ambil, jadi resiko nanti ya. Ini saya udah baca semalam. Be Yourself udah, ini udah. Sebenarnya ini bagus banget nih. Nah, ini aku coba baca ya. Ini sepertinya lucu nih. Aku baca. Tenang saja, saya tidak menyebutkan namanya ya. Ini mungkin ada yang bisa tahu ya. Kalau dia yang lagi nonton pasti dia tahu ini siapa nih. Dear Future Me. Semoga nanti di tahun ke depan 2025 aku ingin menjadi kepribadian yang lebih baik, menjadi diri sendiri, mandiri, dan serius untuk belajar. Aku ingin mencapai cita-citaku di tahun 2026 sampai 2027. Amin. Dan semoga aku mendapatkan teman yang bisa mendengarkan keluh kesahku dan menjadi support system. Kok saya sendiri juga nggak tahu orangnya siapa ya. Dan semoga aku bisa menjadi pendengar buat banyak orang, jujur dan tidak sombong. Dan di tahun 2025 aku ingin tidak mau apa ya ini, cengeng lagi. Nggak makan dan suka marah-marah. Dan aku juga ingin bisa jago bermain piano. Bagus banget ya ini ya. Semoga di tahun kedepannya aku akan mengurangi rasa insecure aku dan gengsian aku. Aku juga ingin membawa teman aku untuk bergereja, mendengarkan Injil, dan ingin membawa teman apa nih? Teman sekolah aku untuk gereja di Grave. Semoga di tahun kedepannya aku makin cantik. Amin. Udah segini aja suratnya, jangan banyak-banyak. Nanti nggak kecapai. Ya udah, aku tutup dengan Jos Sokai aku. Dengan suara berkilau ini, aku bisa buat kamu terpesona. Halo Nona ini sebenarnya saya sendiri baca, tapi saya nggak bisa menebak orangnya siapa. Tapi bagus. Semoga dia yang nonton ini dia happy ya, walaupun dia tidak ada. Kalina sendiri juga nggak tahu ini siapa. Tapi bagus. Selanjutnya ini ada Trinitatis. Tadi Trinitatis itu dia datang tapi dia enggak ini.
tapi saya nggak baca punya dia ya. Ini udah. Aku coba baca. Ini aku baca ya. Ini masih dalam segel ya. Wih, wah, syarat. Kayaknya saya. Ya Tuhan, tulisannya saya tidak mengerti. Aduh, batuk nih. Dear Me di Future Me, Jakarta 19 Januari 2024. Ini dia ada tulis namanya. Tapi kok susah banget ya tulisannya. Siapa namanya ya? Hai. Katanya Heidi ya nih. Apa kabar? Gimana pekerjaanmu sekarang? Apakah lancar atau enggak? Syukurlah. Atau enggak? Apakah pekerjaanmu lancar atau enggak? Syukurlah lancar. Sekali teman dan semua. Wih, Tuhanku. Ini sepertinya saya harus mengeksegesis tulisannya nih. Semua selama ada aku di Jakarta ini bertahan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Oh, oke. Dan tahun depan ini saya bisa cepat selesai dan pulang kampung. Dan semoga saya bisa menjadi anak yang baik terhadap semua teman dan Tuhan dan persahabatan saya. Jadi dia punya keinginannya itu menyelamatkan orang tua dan juga bisa bermain musik. Wah, yang bisa saya tangkap ini dia hanya kasih tahu semoga dia di tahun 2025 dia dalam keadaan baik, dan juga dia punya harapan semoga orang tuanya itu bisa diselamatkan dan juga dia bisa bermain piano. Amin. Dari semua yang ada punya kerinduan supaya orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang kita cintai, semuanya harapan kita tuh semoga semuanya diselamatkan, karena itu lebih penting dari segala-galanya. Mau kita kaya, mau kita miskin, mau apapun itu, yang paling kita ingin yaitu orang-orang itu diselamatkan ya. Dalam hal apapun kita harus mengutamakan jiwa-jiwa orang-orang di luar sana, padahal terkadang mereka sendiri tidak mau memikirkan jiwa mereka. Kenapa kita capek-capek gitu ya? Tapi itulah, orang yang sudah diselamatkan pasti punya kerinduan untuk menyelamatkan orang lain. Kalau dia tidak punya kerinduan untuk menyelamatkan orang lain, berarti bisa dipastikan bahwa orang itu belum diselamatkan. Mau sebodoh-bodohnya siapapun itu, kalau dia punya hati mau menyelamatkan orang, itu dia lebih pintar gitu. Oke? Satu lagi ya, karena ini tadi pendek. Nah, ini dia. Semoga. Wah, puji Tuhan, tulisannya masih bisa saya baca. Tanggal 19 Januari 2024, Dear Me, apa kabar pada tahun 2024 ini? Semoga kabarnya sehat selalu. Pada kesempatan ini saya menuliskan suatu surat untuk diriku sendiri yang akan saya baca pada tanggal 1 tahun depan. Semoga saya di tahun ini selalu dalam keadaan sehat dan tetap setia dalam kebenaran. Dan sedikit cerita tentang diriku pada tanggal 14 Januari 2024.
yang adalah hari ulang tahunku. Saya merasa senang dan bersyukur pada Tuhan bisa telah memberkati saya hingga pada umur yang sekarang. Dan pada tahun 2024 ini sedikit kesal dengan berbagai aturan yang harus dijalankan yang menurut saya tidak masuk akal, khususnya untuk para mahasiswa-mahasiswi. Tetapi semuanya saya anggap biasa dan menjalankannya saja. Ini nih yang saya suka nih. Terkadang kita tidak berani untuk mengungkapkan, tapi di sini kita berani mengungkapkan, mengeluarkan keluh kesah. Dan yang menjadi harapan saya di tahun 2024 ini, semoga bulan 6 dapat balik kampung dan bertemu keluarga. Semoga bulan 8 bisa wisuda dan dapat tempat pelayanan. Amin. Itu saja, terima kasih dear future me. Lucu ya. Tapi inilah keluh kesah, sedih, senang, semua campur aduk jikalau kita tinggal di dalam asrama. Jikalau kita tinggal di satu tempat dengan perkumpulan semua anak-anak mahasiswa, anak-anak asrama, di dalamnya itu kita pasti menemukan ada orang yang kita kesal, ada orang yang kita senang, karena banyak kepala, sudah pasti banyak pemikiran, banyak aturan, banyak apalah. Tapi intinya semuanya itu demi untuk kebaikan kita pribadi, masing-masing pribadi. Kita tidak usah melihat orang lain ya, tapi kita melihat pribadi kita. Apakah dengan aturan yang ada membuat kita lebih bagus? Nah, itu sih yang harus kita ambil. Harus ambil hal-hal yang positif, jangan ambil yang negatif. Kalau yang negatif itu dibuang saja itu ya, nggak usah dipikirkan, karena hidup di luar sana sepertinya lebih kejam ya teman-teman ya. Inti dari semuanya itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan yang terbaik buat kita, dan kedepannya semuanya yang ada tetap punya komitmen yang sama, punya tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana. Ingat tujuan kita yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa di luar sana. Walaupun jiwa-jiwa di luar sana mereka keras kepala, tapi kita tetap berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya mereka tuh diselamatkan. Kita harus rebut mereka dari neraka. Oke? Teman-teman yang sudah saya baca, ini semua bagus-bagus. Dan ingat, besok malam saya akan membaca. Sebenarnya ada yang lebih bagus-bagus sih, tapi saya harus izin dulu sama mereka. Tapi yang saya baca ini udah yang paling bagus, dan kata-katanya semua memotivasi kita untuk lebih semangat lagi dalam melakukan setiap pekerjaan kita, pelayanan kita. Harus kita utamakan Tuhan. Lakukanlah sesuatu dengan penuh sukacita. Oke guys, sampai di sini dulu. Bye bye.